Echa dan teman saya. Aku Dedi. Oke, di podcast kali ini ya teman-teman, kita mau bahas apa sih Deb kira-kira? Tentang hate speech sih, sesuai dengan yang aku kirim tadi. Kamu udah lihat kan? Udah aku lihat tuh. Tapi memang kayak tentang hate speech ini sangat lagi happening ya di zaman-zaman kita di era 5.0 ini, apalagi banyaknya isu-isu yang tersebar dan itu yang memancing para netizen untuk semakin berekspresi. Namun ekspresinya ini sangat disayangkan ya teman-teman. Itu berujung kepada hal yang negatif, yaitu hate speech tadi itu gitu. Nah, masalahnya nih, hate speech ini semua orang benar-benar kayak karena ada kebebasan berpendapat, orang jadi menyalahgunakan kan, dan jadi orang ini merasa kayak mereka nih merasa bebas untuk melontarkan komentar-komentar jahat, dan parahnya nggak semua orang yang bersalah itu dikomentarin, jadi malah kadang orang nggak melakukan apapun malah dapat komentar jahat kan. Itu sih yang parah. Dan masalahnya lagi nih, orang yang ngelakuin hate speech ini bener-bener ngelakuin ke orang tanpa pandang bulu, bisa orang yang punya kuasa dan orang yang biasa aja pun bisa mereka kasih komentar jahat. Itu sih parahnya. Dan sekarang ini masalahnya memang bener-bener yang lagi marak banget, semua orang pokoknya banyak banget yang udah kena dampaknya sendiri kan. Kayak yang tadi aku kirim, kamu udah lihat kan, itu parah sih sebenarnya. Tapi memang kalau kita membahas hal yang bersinggungan dengan hate speech ini, itu pasti udah hukum alamnya nggak sih? Kayak hal baik pun yang kita lakukan, kita akan pasti mendapatkan komentar gitu. Tapi yang menjadi permasalahannya sekarang adalah tidak ada rem gitu, nggak ada filterisasi antara ini, seperti itu kan. Karena orang bersalah, jadi mereka merasa kayak, oh ini pantas nih dapat komentar jahat. Dan masalahnya ini komentar jahat ini bener-bener yang jahat, dan ya itu yang kamu bilang tadi, kayak nggak ada kontrolnya gitu kan. Nggak ada kontrol, iya. Jadi kayak terlalu lepas kan apa yang mereka omongin itu, dan itu jahat banget sih. Tapi menurutmu hate speech sendiri itu apa sih? Jadi menurut pendapat aku pribadi, hate speech itu adalah ujaran kebencian yang dalam bentuk perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dapat memicu kekerasan, ya seperti itulah kira-kira realisasi dari hate speech ini gitu. Jadi intinya komentar jahat lah ya, ujaran kebencian yang jelek-jelek gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin hate speech, kamu pernah nggak sih jadi korbannya? Tentu saja pernah sekali, terutama yang lebih sering itu dari DM Instagram, kayak ada fake account yang mungkin berkomentar kayak tidak setuju dengan apa yang sedang dikerjakan, jadi mereka kayak apa sih kau gitu. Itu kan pasti susah ya, maksudku tentang hate speech, dari namanya udah ujaran kebencian, jadi kayak pasti susah gak sih nerima orang yang benci sama kita, apalagi dikasih secara langsung lewat komentar. Kamu ngadepinnya gimana? Atau apa yang kamu rasain? Kalau aku pribadi, dulu aku sangat menanggapi hate speech ini ya, dan itu tidak baik dampaknya kepada diri aku. Seperti kayak itu berpengaruh kepada faktor psikologis aku, kayak aku nggak percaya diri, tidak mudah untuk terbuka kepada orang lain gitu, terus kemudian ada trust issue dan segala macam. Tapi sekarang aku lebih kayak yang seperti yang di Instagram gitu kita katakan ya, kayak lebih bodoh amat aja sih, kayak karena aku berpikir bahwasanya kayak apapun yang kita lakukan, toh pun itu sekalipun itu hal yang baik, itu pasti akan ada aja oknum ataupun pihak yang tidak akan setuju dengan itu. Jadi kayak ya udah tetap mengembangkan diri, mengembangkan value, seperti itu sih kurang lebihnya. Nah, ternyata emang dampak dari hate speech ini parah ya. Itu juga baru kamu, belum lagi orang-orang di luar sana yang pasti juga ada dampak psikologisnya juga kan yang kena. Ya benar sekali. Nah teman-teman, ternyata nih setelah aku riset berdasarkan pengalaman pribadi aku juga yang pernah mengalami hate speech, ternyata ada pasal UU yang melindungi terkait hate speech ini. Kira-kira tahu nggak sih Dep apa pasal itu tersendiri gitu? Nah, setelah aku cari juga memang ada, yaitu di Indonesia sendiri tuh memang udah ada pasal yang lebih mengatur sih, yaitu untuk seseorang ataupun kelompok maupun lembaga yang melakukan ujaran kebencian itu bisa dikenai pasal 156, pasal 157, pasal 310, pasal 311, dan kemudian pasal 28. Selain itu, sanksi pidana itu juga dapat dikenakan ke pelaku ujaran kebencian, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak itu 1 miliar. Nah teman-teman, ternyata ya hate speech ini tidak ada memberikan dampak positifnya sama sekali gitu bagi diri kita, kemudian bagi diri orang lain yang kita berikan hate speech. Karena bagi kita sendiri aja nih yang kita memberikan komentar negatif kepada orang, menghujat orang, itu dapat merusak kondisi psikologis kita gitu, menjadi lebih buruk dan tidak berkembang seperti itu. Apalagi orang yang kita berikan ujaran kebencian seperti itu kan, dan ternyata
kita nih sebagai orang yang memberikan hate speech itu hanyalah untuk memenuhi ego kita yang buruk. Jadi jangan sampai hal ini terjadi kepada kita semua, dan kalaupun sudah terjadi mungkin lebih ke evaluasi diri, kemudian lebih mengontrol diri gitu, batasan diri terkait apa yang ingin kita keluarkan. Karena kita juga udah dewasa kan, kayak Kita harus bijak lebih bijak menggunakan sosial media, lebih bijak dalam berkata-kata, seperti itu kira-kira. Kayaknya segitu aja sih dari kita, dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 dan aku Debbie Dan aku Echa beserta kru rekan-rekan lainnya, yaitu ada Sharon, Faza, dan juga Agra. Mohon pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah.